Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari kedua Novena Roh Kudus. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus, terutama roh kebijaksanaan. Dan roh kebijaksanaan yang utama itu apa? Yang utama adalah membuat kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, atau posisi kita di hadapan Tuhan dan posisi kita di hadapan sesama. Di hadapan Tuhan kita ini sebetulnya makhluk atau ciptaan, tetapi ciptaan yang sangat dikasihi. Bahkan kita dijadikan sahabat yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan antara Allah yang maha tinggi dengan ciptaannya yang kecil, yang mungkin hari ini ada, besok tidak ada, tetapi kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Sebetulnya kita adalah hamba Allah, yang sebetulnya hamba pun tidak pantas. Yohanes mengatakan tentang Yesus, bahkan aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Memang sebetulnya kita adalah hamba pun tidak layak, tetapi malah diangkat sebagai anak, dan bahkan diangkat sebagai sahabat. Itulah anugerah Allah. Dan kita mohon supaya kita mengerti itu, menyadari bahwa kita sebetulnya hamba, tetapi diangkat menjadi Allah dan kemudian dijadikan sahabat. Tentu bahagia, bersyukur, dan bergembira. Yang kedua, supaya kita mengerti bahwa Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar. Kalau kita kadang khawatir, kalau kita kadang takut, itu artinya kita tidak menyadari bahwa Allah itu melakukan perkara-perkara besar yang mungkin tidak terbayangkan karena Dia Allah dan kita manusia. Mungkin kita juga sulit percaya karena di luar pemikiran kita. Mohon rahmat Roh Kudus supaya kita bisa mengerti betapa Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan agung sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan juga dalam hidup kita yang konkret, sehingga kita tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, karena kita mengerti dan percaya. Kalau kita masih khawatir, masih gelisah, masih takut, kemungkinan kita tidak mengerti benar bahwa Allah itu mengerjakan perkara-perkara besar dan bisa dan mau dan peduli karena Dia adalah Bapa kita. Atau kita kurang percaya bahwa Allah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Yang ketiga, kita bersyukur dan bersukacita karena Allah. Karena hidup kita sepenuhnya terkait dengan Tuhan sendiri, yang adalah Allah yang Maha Agung, yang mengerjakan perkara-perkara besar, tetapi sekaligus adalah Bapa kita, yang membuat kita menjadi terlindungi, damai sejahtera, dan penuh dengan rasa syukur. Maka dalam situasi apapun, kalau roh kebijaksanaan itu ada dalam diri kita, kita mengerti siapa diri kita, maka kita mengerti bagaimana harus bersikap kepada Allah, yaitu bergembira dan bersyukur, karena sungguh Allah melakukan perkara-perkara besar untuk hidup kita. Dan kita mengerti bagaimana kita bersikap dengan sesama. Kita ini sama-sama hamba. Jangan jadi hakim terhadap yang lain. Tetap hamba. Kemudian juga kita terhadap sesama adalah saudara, karena kita mempunyai Bapa yang satu. Itulah roh kebijaksanaan, membuat kita mengerti bagaimana bersikap kepada Tuhan, bagaimana kita bersikap terhadap sesama, tetapi juga terhadap diri sendiri, sehingga kita tidak putus asa, selalu bersyukur dan bergembira karena ada di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, dan Bapa kita. Tuhan memberkati.